Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapakah pemuda ke-11 yang akan kita diskusikan? Sebenarnya sudah didiskusikan karena video ini adalah pemuda ke-12 yang akan kita diskusikan bersama pada hari ini. Nah, siapakah pemuda ke-12 ini? Dia adalah Abdullah bin Umar. Batuk ah. Kenapa nih? Namanya kan Abdullah bin Umar. Bin Umar siapa sih? Nah, saya ceritain dulu nama lengkapnya itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya iya, gak usah heran kalau memang Abdullah ini adalah putra dari Umar bin Khattab. Abdullah yang kita ceritakan ini adalah putra dari Umar bin Khattab. Nah, putra dari Umar bin Khattab atas pernikahannya dengan Zainab binti Maj'un. Nah, itu dia. Jadi Umar itu menikah dengan Zainab dan adalah putra mereka bernama Abdullah. Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi. Nah, itu dia sih nama lengkapnya. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah seorang putra dari khalifah yang lahir pada tahun ke-10 sebelum Hijriah. Jadi putra dari Umar ini, Abdullah, sudah memeluk agama Islam sejak usianya masih belia. Di sekitaran 3 tahun sudah memeluk agama Islam. Karena dari ayahnya itu sendiri juga sudah diajarkan nilai-nilai Islam ya. Jadi memang sosok dari Abdullah bin Umar ini adalah sosok anak muda yang sejak kecilnya itu sudah mendapatkan didikan, asuhan, ajaran, pembelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga langsung dari ayahnya sendiri, sang khalifah kedua dalam tatanan Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Ya, kalau ada istilah like father like the son, ya ini berlaku bagi mereka. Jadi Umar bin Khattab itu kita kenal dengan karakternya yang tegas, disiplin, bertanggung jawab, jujur, seperti itu. Yaitu juga ada pada diri dari Abdullah. Nah, Abdullah ini juga dikenal sebagai orang yang jujur, baik, alim, berilmu, tegas, disiplin. Hal itu juga berlaku bagi putra dari Abdullah, yaitu Abdurrahman bin Abdullah. Nah, jadi Abdullah bin Umar ini menikah dengan Safiyah. Nah, jadi setelah menikah dengan Syafi'ah itu adalah putra mereka namanya Abdurrahman. Jadi Abdullah bin Umar ini juga punya kunyahnya itu adalah Abu Abdurrahman. Jadi ya memang sejak kecil Abdullah ini sudah dapat didikan dari Rasul hingga kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terlihat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Abdullah bin Umar berusia kurang lebih 21 tahunan karena memang Abdullah bin Umar ini kan satu lettingan lah. Kalau bahasa kita yang satu lettingan, satu sebaya dengan Al-Barra bin Ajib, Anas bin Malik, Usama bin Zaid, siapa lagi ya? Nah, itulah. Mereka selettingan. Jadi kalau kemarin kita cerita beberapa sahabat ataupun pemuda di zaman Rasulullah SAW itu tidak diizinkan untuk ikut dalam perang Badar dan perang Uhud. Nah, ini salah satunya ya Abdullah bin Umar nggak diizinkan untuk ikut dalam perang Badar dan perang Uhud. Kenapa nggak diizinkan ya? Karena mereka pada saat itu masih kecil. Perang pertama yang diikuti oleh Abdullah bin Umar itu adalah di perang Khandaq. Nah, di saat perang Khandaq, Abdullah bin Umar ini sudah terhitung sebagai seorang mujahid dan ikut memiliki andil yang sangat besar dalam perang Khandaq. Sama halnya juga dengan Anas bin Malik ya. Waduh ini tergeser ya. Nah, sama halnya dengan Anas bin Malik ya, dan Al-Barra bin Ajib, Usama bin Zaid, mereka semua sudah terhitung sebagai mujahid Islam pada saat perang Khandaq. Nah, kecintaannya kepada Rasul itu terlihat ketika Rasulullah SAW itu wafat. Tadi kan udah kita ceritain kalau Abdullah bin Umar itu usianya di kisaran 21 tahun. Pernah seketika Abdullah bin Umar ini terpeleset. Nah, di saat terpeleset itu temannya bilang kakinya nggak bisa gerak lagi. Terus temannya bilang, ya udah sebutin nama orang yang paling kamu sayang. Nah, di situ Abdullah bin Umar bilang,
nyebutin lah nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kakinya bisa digerakkan lagi. Abdullah bin Umar ini juga pernah berdiri di mimbar yang biasa diisi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meletakkan tangannya di mimbar. Setelah itu mengusapkan tangannya ke wajahnya. Ya, di saat itu Abdullah bin Umar sih ya, merasa sedih ya, nangis ya, mengingat seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang udah nggak bisa ditemuinya lagi gitu. Nah, Abdullah bin Umar ini secara karakteristiknya itu, secara sifatnya itu adalah orang yang disiplin tadi ya, pandai berdagang. Kenapa pandai berdagang? Gini, pernah ketika itu Abdullah bin Umar membeli sapi lah ya, membeli sapi. Nah, ketika membeli sapi itu, sapinya masih kurus kecil. Nah, kemudian dikirimlah sapi ini ke penangkaran, dirawatlah di sana hingga besar. Terus setelah udah besar, udah gemuk, berisi, dibawa lagi ke pasar. Terus di situ sapi dari Abdullah bin Umar ini sapi yang besar. Datanglah Amirul Mukminin. Amirul Mukmininnya pada saat itu adalah Umar bin Khattab, ayahnya sendiri. Loh, ini sapi keren banget ya, bagus banget. Sapi siapa nih? Sapi siapa nih gitu. Sambil nyautin gitu. Ini sapi siapa nih? Siapa ini gitu. Terus datanglah Abdullah bin Umar. Wahai Amirul Mukminin, ada apa? Itu adalah sapiku, seperti itu. Oh, kenapa bisa kayak gini sapi kamu? Ceritain dong, kayak gitu kan ya. Nah, diceritakanlah sama si Abdullah bin Umar. Nah, ini Amirul Mukminin saya beli kecil dulu. Terus sekarang kecil ya saya rawat, saya kirim ke penangkaran. Jadinya gemuk. Udah gemuk ya saya bawa ke sini dong, biar untungnya lebih besar gitu. Makanya Abdullah bin Umar ini seorang yang otaknya berjalan untuk bisnis seperti itu, berjalan dan pandai berdagang lah seperti itu. Nah, aduh. Nah, tadi udah kita kasih tahu kalau Abdullah bin Umar ini sosoknya yang jujur, disiplin, amanah, pandai berdagang, rendah hati ataupun murah hati. Saat itu Abdullah bin Umar sedang sakit dan berada di Ju'fah. Ju'fah itu salah satu tempat di Madinah kayak gitulah ya. Di saat itu Abdullah bin Umar pengen makan ikan. Nah, sama keluarganya dicarikanlah ikan itu kan. Dicarikanlah ikan, terus setelah dapat dimasakin, terus disuguhin sama Abdullah bin Umar. Pada saat yang bersamaan juga datanglah orang yang minta-minta kayak gitu. Padahal tadi ikan ini udah pengen banget loh Abdullah bin Umar mau makan ikannya. Karena orang yang minta, Abdullah bin Umar bilang, udah kasih ke dia aja gitu. Padahal Abdullah bin Umar pengen. Terus keluarganya bilang, kok gitu sih ya? Tapi kan ayah pengen. Ya udah, kenapa nggak kita kasih makanan kita yang lain aja? Putranya bilang, makanan kita yang lain aja kan masih ada tuh yang lain. Kenapa nggak itu aja kita kasih? Terus jawaban dari Abdullah bin Umar adalah, yang aku inginkan adalah apa yang kuinginkan, kayak gitu. Jadi kalau saat itu Abdullah bin Umar itu inginnya ngasih ikan itu, ya udah nggak usah dia makan kayak gitu, dia ngasih ikan ya udah selesai gitu aja. Pada akhirnya dikasih deh itu. Jadi memang Abdullah bin Umar ini juga memperhatikan orang-orang lain, melihat orang lain dan memperhatikannya. Jadi ya sama kayak ayahnya juga kan. Ayahnya juga kalau pernah kan mikul korma itu ya untuk diantarin ke orang yang pada saat itu kan jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya udah, karena ada orang nggak makan dikasih kan, nggak nyenyak tidurnya kan. Sama aja Abdullah bin Umar juga kayak gitu. Karena ada orang yang minta ke dia, ya udah kasih aja. Dia belakangan mah nggak terlalu mikirin dirinya sendiri kayak gitu. Begitulah sosok dari Abdullah bin Umar. Sepanjang hidupnya juga Abdullah bin Umar ini dikenal sebagai orang yang meriwayatkan banyak hadis. Ada sekitaran 2.300-an lah, 2.300-an hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar itu punya seorang maula ataupun perawat kayak itu, namanya Nafi. Karena kan Abdullah bin Umar ini dikenal sebagai orang yang tahajudnya itu kenceng banget. Pernah orang nanya ke Nafi, Nafi, iya, kalau Abdullah bin Umar itu di rumah ngapain nih? Kerjaannya apa aja kayak gitu. Nah, terus sama si Nafi dijawab, alah, kalian mah nggak bakalan bisa kayak Abdullah bin Umar mah. Dia tuh gelo ibadahnya. Gelonya gimana ya? Kalau Abdullah bin Umar itu setiap mau sholat ya wudu, di sela-sela waktunya ya baca Quran, dibaca terus Qurannya gitu. Terus juga kalau Abdullah bin Umar itu telat sholat berjamaah kayak gitu, sepanjang malamnya itu bakalan sholat. Nah, terus juga kalau udah sholat kayak gitu kan ya, udah tahajudan kayak gitu, Abdullah bin Umar nanya itu,
Nafi, udah subuh kagak? Belum. Nah, bakalan lanjut lagi tuh. Lanjut lagi sholatnya. Terus ditanya lagi, Nafi, udah subuh kagak? Nah, kalau udah subuh, Nafi bilang, ya udah masuk subuh. Abdullah bin Umar, ya udah, Abdullah bin Umar bakalan langsung berdoa untuk minta ampunan kayak gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal doa ada doanya, saya bacain panjang doanya. Oh, ini doanya ya. Mana sih? Oke, ini dia doa dari Abdullah bin Umar. Ya Allah, lindungilah aku dengan agamamu, ketaatan kepadamu, dan ketaatan kepada Rasulmu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari semua yang Engkau haramkan. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mencintaimu, mencintai malaikat-malaikatmu, mencintai rasul-rasulmu, dan mencintai hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, buatlah aku mencintaimu, mencintai malaikat-malaikatmu, mencintai rasul-rasulmu, dan mencintai hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, berilah aku kemudahan untuk meniti jalan kemudahan atau kebahagiaan, dan jauhkanlah aku dari jalan kesukaran atau kesengsaraan. Ampunilah aku di akhirat dan di dunia, dan jadikanlah aku termasuk pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya Kau perkenankan permohonanmu, dan Engkau tidak mengingkari janji. Ya Allah, karena Engkau telah memberiku petunjuk menuju Islam, maka janganlah Engkau menjauhkanku dari petunjuk itu, dan janganlah Engkau mencabut petunjuk itu dariku sampai Engkau mewafatkanku dalam keadaan berpegangan pada Islam. Nah, ada doa lain lagi nih yang dibacain Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar ini di pagi hari, yaitu, ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara hamba-hambamu yang mendapatkan bagian kebaikan terbesar yang Engkau bagikan pagi ini. Cahaya yang dengannya Engkau memberikan petunjuk, rahmat dia yang Engkau sebarkan, rezeki yang Engkau bentangkan, mara bahaya yang Engkau lenyapkan, ujian yang Engkau hilangkan, dan fitnah yang Engkau palingkan. Itu dia doanya Abdullah bin Umar di pagi hari. Tadi kan Abdullah bin Umar itu bilang pemimpin kayak gitu ya. Nah, ketika Utsman bin Affan itu mau beralih kayak gitu kan ya, udah selesai masa kepemimpinannya kan, Abdullah bin Umar itu juga dibilangin sih untuk jadi khalifah, tapi kagak mau. Ya memang sewaktu Utsman hidup juga ya, Abdullah bin Umar itu pernah diutus untuk jadi hakim, karena kan ayahnya tadi Umar bin Khattab itu adalah hakim yang amanah, jujur, adil kayak gitu. Nah, Abdullah bin Umar nggak mau, berpegang teguh pada prinsipnya, jadi dia nggak mau kayak gitu. Jadi soalan ini juga cerdasnya Abdullah bin Umar itu sangat cerdas. Jadi Abdullah bin Umar itu menghabiskan waktu sekitar 4 tahun hanya untuk memahami surah Al-Baqarah. Katanya kayak gini, mana ya? Soal iman dan ilmu. Nah, Abdullah bin Umar bilang kayak gini, aku menjalani sebagian dari usiaku, dan saat itu seseorang di antara kami terlebih dahulu diberi iman sebelum Al-Quran. Suatu surah diturunkan kepada Muhammad SAW, lalu dipelajari halal dan haramnya, serta apa yang harus diperhatikan dan tidak boleh diterjang, sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Setelah itu aku melihat beberapa orang yang diantara mereka terlebih dahulu diberi Al-Quran sebelum iman, sehingga ia membaca surah-surah Al-Fatihah hingga penutupnya, namun ia tidak mengetahui perintah dan larangannya, dan apa saja yang harus diindahkan dan tidak boleh diterjang, serta membukanya seperti menebarkan kurma-kurma jelek gitu. Jadi di akhir hayatnya memang tadi kita tahu, sama-sama tahu ya, kalau Abdullah bin Umar itu meriwayatkan hadis sekitaran 2630 hadis. Nah, Abdullah bin Umar ini wafat pada tahun ke-73 Hijriah dan meninggalkan 12 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Usianya berapa itu ya? Kalau wafatnya 73 Hijriah, lahirannya itu sekitar 10 sebelum Hijriah, jadi 83. Sekitaran 85-83an kayak gitulah usia dari ketika Abdullah bin Umar ini wafat. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kita terus. Dan itulah cerita kita mengenai Abdullah bin Umar. Sampai jumpa di cerita-cerita kita berikutnya. Hanya sisa berapa ya, 7 pemuda lagi. Sampai jumpa lagi, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.